Halo, apa kabar pemirsa? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia kita produksi VOA bersama saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Nah, kali ini kami berada di Black Lives Matter Plaza yang ada di Washington DC ya. Betul, Nah, pas di depannya Gedung Putih atau di belakangnya ya. Nah, kenapa kita kali ini membahas soal Black Lives Matter ini? Nah, karena pada bulan Februari di Amerika Serikat itu adalah Black Heritage Month. Ya. Atau bulan di mana ini menjadi peringatan untuk sejarah warga kulit hitam yang ada di Amerika Serikat. Betul. Di masa pandemi ini ketidaksetaraan yang sistematis ini sungguh terasa dampaknya ya, Nak ya. Betul. Karena adanya pandemi ini jadi semakin kelihatan nih. Bagi mereka yang tidak dapat akses kesehatan, bagi mereka yang tidak dapat akses pendidikan, ini mereka tidak bisa mendapatkan informasi yang tepat untuk pandemi COVID-19 ini harus seperti apa. Ya, ini ada berbagai macam faktor ya yang menyebabkannya. Salah satunya juga adalah tingkat kepercayaan yang rendah dari komunitas kulit hitam terhadap dokter. Jadi siapa dong yang dipercaya? Mereka justru mempercayai orang-orang sesama kulit hitam atau orang-orang di komunitasnya, termasuk misalnya tukang pangkas, hairstylist gitu, itu mereka percaya banget. Dan inilah dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi mengenai COVID-19. I get all my education from the barbershop, news. Pemangkas rambut di pinggiran Washington ini terkenal dekat dengan para kliennya. Most everybody is friends and family. And if they were my friends and family, they became my friends and family after knowing them. Hubungan erat antara pemangkas rambut dan klien merupakan budaya warga Amerika keturunan Afrika. All this time throughout our history, black barbershops have been a place of refuge. They're like a sacred place. What up, Fred? Menurut Stephen, hubungan dengan rasa saling percaya yang tinggi sangat penting dalam pandemi COVID-19 karena rendahnya tingkat kepercayaan warga kulit hitam terhadap dokter. For many African Americans, it's part of the oral tradition that you don't trust people in white coats who come into your neighborhood to say they want to help you. Tambahnya, tradisi ini berakar pada rasisme selama ratusan tahun, termasuk eksperimen medis tidak etis terhadap warga kulit hitam. Walau dibandingkan warga kulit putih, lebih banyak warga kulit hitam yang meninggal akibat COVID-19, mereka tetap skeptis terhadap vaksin. If it was available tomorrow, would you take it? No. No! Everybody's waiting for a vaccine. I mean, you want my honest answer? You want me to give it the political I answer? want your honest answer. Namun, Stephen punya rencana membangun kepercayaan. No food, anything in the past 30 Salah minutes, satunya, right? dia ingin lebih banyak tempat pangkas kulit hitam menawarkan tes COVID. Selama lebih dari 1 dekade, Stephen telah menjadikan pemangkas dan penata rambut kulit hitam sebagai promotor kesehatan. Mereka membantu mengedukasi warga tentang berbagai isu medis yang lebih mempengaruhi komunitas kulit berwarna dibandingkan kulit putih, seperti HIV, penyakit jantung, dan kanker. Berbagai studi menunjukkan strategi ini berhasil. Fred Spry berhasil membujuk salah satu pelanggannya melakukan pemeriksaan kanker, di mana dokter menemukan tumor dan mengangkatnya. It felt good because it's like I may have saved his life and it may have saved his family from having to mourn over him, much earlier than they had to. There you go. Stephen membekali pasukan pemangkas dan penata rambutnya dengan fakta COVID-19 untuk menangkal misinformasi. Juga informasi tentang pentingnya vaksinasi influenza, sesuatu yang rutin dan biasanya mudah didapat tapi sering diabaikan warga. We need to be working on that right now. The reasons why people are not taking the flu shot may be the same reasons they won't take a COVID vaccine when the time comes. Fear, mistrust. Ini mungkin bisa diubah sambil bercukur atau potong rambut di tempat kepercayaan warga. Dari Kensington, Maryland, VOA. Nah, ngomong-ngomong soal tingkat kepercayaan ya, Nak ya. Sebagian warga di Amerika Serikat itu mungkin punya masalah ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan. Nah, ini adalah salah satu inisiatif yang dilakukan oleh warga di kota New York. Mereka ingin menjaga agar warga di sekitar stasiun subway di daerah mereka itu jadi lebih aman. Tapi mereka tidak ingin menggantikan aparat keamanan. Oh, jadi inisiatif ada yang inisiatif mereka, warga gitu iya, ya. inisiatif yang mereka lakukan itu hanya untuk mengantarkan warga dari stasiun ke rumahnya supaya mereka bisa menjalani perjalanan itu secara aman. Ditonton liputannya pemirsa.
Mereka berkumpul ketika matahari mulai terbenam, kadang berpasangan, kadang dalam kelompok besar. Safe Walk NYC adalah sekelompok warga New York yang saling membantu untuk menjaga rasa aman di beberapa daerah yang paling berbahaya di kota ini. Menurut penggagasnya, Peter Carey, butuh waktu untuk melihat dampak gerakan ini. It will take a while. Things like this that start organically take a while. It will take several months. People just need to see that there's progress. Carey memulai gerakan ini setelah berita tentang rangkaian serangan pada perempuan di dekat stasiun Bushwick yang dikelilingi area konstruksi dan jalanan remang. And I just felt I had to do something after seeing hearing of the fifth attack and seeing the pictures of the lady badly bruised. I felt that I had to do something about it. Selama beberapa hari, polisi sempat berjaga di dekat stasiun subway, memasang pamflet, bahkan menangkap seorang pelaku. Tapi Carey tidak yakin usaha tersebut akan menghentikan serangan. So I just jumped on my bicycle and I came out here and I posted up at this station on the other end and also here just rotating back and forth, just trying to, just be a presence in case I see someone. Carey yang adalah seorang DJ di kota New York pernah bekerja sama dengan Alicia Keys dan musisi lain. Ia juga dikenal aktif dalam gerakan Black Lives Matter sebagai ahli keamanan cyber. Idenya untuk mengawal warga diterima dengan baik. Tak butuh waktu lama sebelum kawan dan ratusan relawan berpartisipasi dalam gerakannya. Carey bertanggung jawab untuk memeriksa latar belakang relawan, sementara Noah bertugas mengontak mereka. We're all busy people living and working in New York City, but we all try to meet up at least once a week. I live very close to this train station where we've been operating from. I will be here at least 1 or 2 times per week. Carey tidak ingin gerakannya jadi patroli keamanan. Tujuan utama mereka hanya untuk mengantarkan warga pulang dengan selamat. We are not following the traditional methods people go by when setting up security infrastructures, whereby it's a man who is determining what they feel is safe for a woman. We're having women at the forefront, speaking and saying this is how things can be done to enable us to feel safe. Para relawan juga terus berusaha untuk mengembangkan gerakan dan cara mereka untuk membantu warga sekitar. Dari kota New York, VOA. Oke, sekarang kita istirahat dulu pemirsa, jangan kemana-mana karena sehabis ini Ginny dan saya akan mengantarkan berbagai liputan mengenai proses vaksinasi di Amerika Serikat. Penasaran banget nih, Nah, kita bahas bareng-bareng, tapi setelah yang satu ini dan tetap di dunia kita. Anda masih menyaksikan Dunia Kita, masih kami bawakan dari Black Lives Matter Plaza di Washington DC. Dan tadi bicara soal bulan sejarah warga kulit hitam di Amerika Serikat atau Black History Month. Itu kita juga bicara soal bagaimana mereka masih sulit mendapatkan akses kesehatan atau layanan kesehatan. Misalnya di negara bagian Mississippi, jumlah populasi kulit hitamnya itu 38%, tapi 41% itu mereka menderita COVID-19, tapi hanya 17% yang mendapatkan vaksinasi. Nah, ini soal vaksinasi di Amerika Serikat memang ada ketimpangan ya. Ada ketimpangan, tapi juga sebetulnya ya cukup lancar lah ya, walaupun ada beberapa hiccup. Memang ada beberapa tantangan ya, Nak ya. Betul. Mulai dari tantangan distribusi, terus tantangan penyimpanan, tantangan yang menyuntikkan itu siapa juga ada tantangannya tersendiri Atau gitu. siapa yang mendapatkan? Iya. Gitu. Listnya itu benar atau enggak? Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini juga jadi salah satu pertanyaan dari pemirsa Dunia Kita Ya. dari Rio di Tangerang Selatan. Halo Dunia Kita, nama saya Rio dari Tangerang Selatan. Saya penyintas COVID. Saya ingin bertanya, apakah di Amerika ada yang menyalahgunakan posisi atau hubungan dengan pejabat untuk mendapatkan jatah vaksin duluan? Ya, jadi memang ada beberapa kategorisasi yang Ya. dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat, termasuk dari CDC atau lembaga yang mengontrol penyakit menular di Amerika Serikat, Ya. lalu juga dari penasehat Gedung Putih memberikan panduan Ya. atau siapa-siapa saja yang harus divaksinasi terlebih dahulu. Ya. Namun memang ada beberapa politisi itu dapat vaksinnya terlebih dahulu. Iya. Seperti misalnya kemarin Wakil Presiden Mike Pence, mantan Wakil Presiden itu dapat terlebih dahulu. Ya. Lalu juga figur-figur politik yang besar, yang kenamaan itu memang mereka itu ingin diberikan kesempatan untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Nah, betul juga. Karena harus memberikan, meyakinkan nih bahwa, hey lihat
vaksin itu aman. Vaksin ini aman gitu. Ayo semuanya divaksinasi Bener. gitu ya. Tapi memang ada polemiknya ketika pertanyaannya adalah istrinya atau pasangan dari politisi itu Bisa dapat dapet apa enggak? apa enggak Gitu gitu kan. kan dia bukan public figure gitu, Bener. atau bukan orang yang bersinggungan dengan publik misalnya. Iya. Jadi ada politisi yang mengutamakan prioritas sesuai dengan usia kategorinya. Ya, Namun atau ada kelompok juga prioritasnya dia. Ya, namun ada juga yang memilih untuk memberikan contoh kepada masyarakatnya untuk agar mereka itu mau divaksin. Jadi memang agak berbeda-beda ya setiap negara bagian gitu. Iya, tapi ya tentunya kalau misalnya udah seperti ini ya, semua orang ingin sehat, ingin buru-buru sehat. Ya hal-hal insiden-insiden itu memang ada Ya, terjadi. tidak bisa dihindari. Iya, ya, tidak Nak, bisa ya. dihindari, itu pasti akan ada. Nah, semoga menjawab Rio. Dan terkait dengan ini ya, siapa duluan yang dapat vaksin dan lain sebagainya, kan banyak nih insiden di Amerika Serikat bahwa orang-orang yang bukan prioritas justru malah mendapatkan vaksin duluan. Kadang-kadang mereka ngantri di supermarket, tiba-tiba ditawarin gitu. Nah, mereka ini yang nyelak antrian dan bukan kelompok prioritas ini, mereka juga sebetulnya nggak bisa disalahkan karena daripada vaksinnya terbuang karena masa kadaluarsa itu kan pendek sekali, hanya 6 jam. Ya, kita lihat aja liputannya. Sebagian besar populasi resiko tinggi di Amerika Serikat menunggu giliran vaksinasi COVID-19. Tapi warga Washington DC ini telah menerima kedua dosis vaksin Moderna. Mark berumur 36 tahun dan tidak punya kondisi medis, sehingga tidak memenuhi kriteria prioritas vaksinasi. I have to live 4 blocks from a grocery store here in DC. I gave them the pharmacy a call to ask if my wife and I could be put on a wait list. They had extras after some no-shows. Begitu mencair, vaksin akan kadaluarsa dalam 6 jam. Menemukan orang yang mau divaksinasi saat itu juga, sehingga vaksin tidak terbuang sia-sia, merupakan prioritas banyak lokasi yang tidak punya fasilitas pendingin memadai. David McMillan juga bukan golongan prioritas. Pria 31 tahun ini terpilih random saat belanja di supermarket Giant Food. The rollout of the vaccine has been, rough. I'm glad I was able to get it, but the fact that they had extra doses and they didn't have a system in place for that is disappointing. Menurut juru bicara Giant, kasus seperti itu sangat langka dan jaringan supermarket ini mengikuti aturan dari Departemen Kesehatan Washington DC. Tingkat kepercayaan masyarakat akan vaksin COVID-19 meningkat, tapi suplai masih minim. Bagi mereka yang menunggu giliran, kesabaran menipis, sejalan macetnya situs-situs registrasi yang sering menunjukkan jadwal penuh atau tidak tersedia. Warga menunggu di apotek di Alexandria, Virginia ini berharap ada vaksin tersedia random. Pemilik apotek sampai harus membubarkan mereka. People were like lining from here to there all the way and they start fighting and everybody's like wants to take the vaccination. So it really breaks my heart. And sometimes you have to say no to them. Untuk mengendalikan massa, Departemen Kesehatan Alexandria melarang orang datang tanpa perjanjian dan membentuk sistem antri standby, sehingga vaksin tidak terbuang. We have extra lists of people who are eligible that our different partners can call and say, hey, can you be here really quickly because we have this extra vaccine. We really just need to prioritize the people who are at highest risk of severe disease and death. Pasangan usia 70-an tahun ini berada dalam kondisi beresiko dan sedang menunggu dosis kedua. Mereka berharap orang tidak memanfaatkan situasi. If indeed there are people jumping the line, that's a shame. I think that those people are depriving, first responders and and people with really serious medical conditions from getting their protection first. I would have liked to have seen a coordinated national effort established very early on. It would have taken away a lot of the uncertainty in certain areas of the country about who goes first and how do you get this done. Sementara itu, ketiadaan sistem memadai ditambah berpacu dengan waktu kadaluarsa vaksin membuat masih banyak apotek terpaksa memberikannya kepada orang di luar daftar prioritas. Dari Alexandria, Virginia, VOA. Nah, sekarang kita istirahat lagi, Jin, tapi kita masih punya liputan tentang hidup setelah vaksinasi atau hidup setelah COVID-19. Penasaran pemirsa? Tetaplah di Dunia Kita.
Nah, pemirsa, masih dalam dunia kita dan kita masih bicara soal vaksin rollout atau proses pengguliran vaksinasi di Amerika Serikat. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang pernah terkena COVID-19 gitu ya? Penyintas COVID-19. Betul, mereka apakah perlu divaksinasi? Ada banyak pertanyaan terkait, karena kita kan kemarin sudah mengantisipasi bagaimana caranya untuk tidak terkena COVID atau tidak tertular COVID-19 gitu ya. Tapi sekarang setelah mendapatkan vaksinasi, setelah sejumlah orang itu terpapar virus corona, lalu bagaimana kehidupan setelah corona itu tadi ya? Betul, ya. Langsung aja pemirsa kita lihat usulannya atau anjuran yang diberikan oleh para pakar medis. Meski Anda sudah divaksinasi COVID, bukan berarti Anda mulai bisa mengabaikan masker wajah dan penjarakan sosial, kata para dokter. Semua langkah pengamanan harus tetap dijalani. I work in a rehab hospital, so we treat a lot of patients post-COVID who are just deconditioned, very weak, still on oxygen. So we still are going to use our masking policies. We're still going to use N95s when necessary, and we're still doing social distancing. Sebabnya, kata para dokter, masih belum jelas apakah jika seseorang yang telah divaksinasi masih bisa menularkan virus corona. You may still have a little bit of virus that isn't hurting you, but it's being spread if you cough or sneeze or talk closely to someone. Para dokter menghimbau mereka yang telah divaksinasi untuk terus mentaati protokol kesehatan COVID. We wish to keep promoting wearing the mask in the general community. We can't have some people without masks and some people with masks. That's too confusing. Wearing the mask should be the socially normal thing to do for a while. We will let you know when you can throw away the mask. Para dokter juga mencatat bahwa satu dosis vaksin tidak menjamin seseorang tidak tertular dan memperingatkan ada varian COVID-19 baru yang berkembang. There's some evidence that the current vaccines are effective, but there's concerning new evidence that maybe not as effective against the South African variant. Para ilmuwan juga tidak mengetahui berapa lama efektivitas vaksin, namun beberapa pembatasan bisa dilonggarkan. Suppose you want to get together with grandparents or others. If they are vaccinated and you are vaccinated, then you can get together. But suppose only they are vaccinated. Can you visit them? I say yes, but still be somewhat careful, right? Para dokter tidak bisa mengatakan secara pasti kapan kehidupan akan kembali seperti pra-pandemik. Yang penting, kata mereka, bagaimana memvaksin orang sebanyak mungkin. Demikian tim VOA. Nah, tadi kalau kita ngomong soal penyintas di Indonesia, kan Mas Ade itu yang tadi memberikan pertanyaan adalah soal penyintas COVID di Indonesia. Saya penasaran, kalau di Amerika itu seorang penyintas itu diperlakukan seperti apa sih? Nah, ini kebetulan ada 2 diaspora yang berprofesi sebagai fotografer. Mereka kan harus bersinggungan dengan publik ya pekerjaannya, berinteraksi ya dengan mereka orang. Dan terkena COVID-19. Bagaimana pengalaman mereka? Langsung saja simak liputan berikut ini. Penurunannya mungkin sekitar 90%. Inilah yang dialami Yoshiko Santoso, fotografer pernikahan di Atlanta, Georgia. Aturan pembatasan berkumpul maksimal 10 orang di awal pandemi memang harus membuat bisnis fotografinya terpukul. Namun ketika aturan tinggal di rumah diperlonggar, Yoshiko mulai menangani kembali pemotretan pernikahan dari kliennya yang sempat tertunda. Ia pun berusaha memproteksi diri selama melakukan pemotretan. Dan ya bener aja gitu loh, pas sampai di wedding itu, tamu-tamunya itu nggak ada yang pakai masker. Dan mereka tidak ada social distancing sama sekali. Suatu saat setelah menangani 4 pemotretan berturut-turut dalam satu akhir pekan, seminggu kemudian Yoshiko merasakan gejala COVID. Walau tak sampai dirawat, namun tanpa disadari, Yoshiko menularkan virus ini ke ibunya, yang kemudian harus menjalani perawatan di rumah sakit. Tapi sekarang puji Tuhan dia sudah sembuh, maksudnya dia sudah keluar dari rumah sakit, tapi masih dalam pemulihan.
karena dia kena pneumonia di 2 paru-parunya dia. Kini Yoshiko menerapkan protokol kesehatan lebih ketat, terutama setelah selesai melakukan pekerjaannya, yaitu mengurangi kontak langsung dengan ibunya selama 14 hari. Pengalaman berbeda dialami Mariati Paham, fotografer keluarga di San Francisco Bay Area, California. Jadi tahun ini meskipun dalam masa pandemi, alhamdulillah saya masih bisa menjalankan beberapa family photoshoot untuk mereka. Mariati kebanyakan hanya melayani klien rutin dan pengambilan foto pun dilakukan di luar ruang. Sebenarnya kekhawatiran itu datang dari dua belah pihak ya. Concern nggak cuma dari pihak klien, tapi juga dari pihak saya sendiri, karena saya memiliki keluarga juga. Secara fisik, pekerjaan ini menjadi lebih berat karena harus memakai lensa panjang untuk menjaga jarak dan memakai masker. Sehingga Mariati pun harus selalu menjaga kesehatan agar tetap prima. Pada masa pandemi ini, saya meliput beberapa ulang tahun anak-anak yang dilakukan secara drive-thru. Dan ada beberapa spot untuk para tamu yang datang di dalam mobil, dan mereka hanya bisa memberikan ucapan dan kado dari dalam mobil ya. Walau bisnis masih dapat berjalan, baik Yoshiko dan Mariati berharap kondisi akan membaik di tahun 2021. Aku sih nggak takut karena wedding ini tuh never ending gitu loh. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Lewat liputan tadi maka tuntas sudah Dunia Kita episode kali ini. Nah pemirsa, jangan lupa untuk menyaksikan kembali Dunia Kita atau program VOA yang lainnya di situs kami www.voaindonesia.com atau juga di channel YouTube kami VOA Indonesia. Jangan lupa juga menjadi sahabat kami di media sosial yang ada di Twitter, Instagram, dan juga Facebook di VOA Indonesia. Dan jika Anda punya pertanyaan seperti Mas Adi tadi, bisa langsung disampaikan ke sosial media tadi atau bisa juga ke sosial media kami yang tertera di bawah ini. Betul, dari Black Lives Matter Plaza di Washington DC, saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai jumpa minggu depan. Pamit dulu pemirsa, stay safe and stay healthy. Bye-bye. Dah.